Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Arsantara, NIM 17 17 51 333. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penggunaan Informasi Akuntansi terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Langsung saja kita ke bab pertama, yaitu latar belakang. Pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, Indonesia digemparkan dengan fenomena suatu wabah yang dikenal dengan coronavirus. Itu saat ini, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mampu menolong orang yang tidak memiliki pekerjaan yang ada di Indonesia. Melalui usaha ini, banyak masyarakat yang akhirnya bisa menambah skillnya dan menghasilkan pendapatan, dan hal ini berdampak langsung pada pemerataan pendapatan masyarakat di Indonesia saat corona. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama, kontribusi teknologi informasi terhadap UMKM masih tergolong rendah. Sebagian usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi, sehingga ini menunjukkan usaha mikro kecil menengah kalah bersaing dengan pengusaha yang sudah menggunakan teknologi informasi sekarang ini. Yang kedua, masih minimnya kualitas sumber daya manusia dan para pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, penggunaan informasi akuntansi terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan sebagian dari pengusaha kecil menengah belum menggunakan informasi akuntansi. Sebagian pengusaha kecil menengah juga belum paham tentang penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama itu bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penggunaan informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya ada manfaat hasil penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu teori di bidang yang berkaitan dengan penelitian sejenis, terutama berkaitan dengan peningkatan kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, manfaat praktis bagi peneliti, bagi pelaku UMKM, dan bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Human Organization Technology. Teori ini dikembangkan oleh Yusuf et al. Tahun 2006, merupakan suatu kerangka baru yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi sistem informasi. Teori ini menampilkan komponen penting dalam sistem informasi akuntansi, yaitu manusia, organisasi, dan teknologi. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi yaitu proses atau cara pembuatan manfaat teknologi informasi menggunakan komputer, software, atau perangkat lunak, dan lainnya yang sejenis secara optimal. Fungsi teknologi informasi sebagai menangkap diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lainnya. Selanjutnya ada kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yaitu kemampuan dari pegawai menjalankan proses pemeriksaan yang dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, persyaratan yang harus diikuti untuk dapat menjalankan proses pemeriksaan, pelatihan, masalah profesional, dan sosialisasi peraturan yang mengalami perubahan sumber daya manusia dapat dikatakan
berkualitas, manakala mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, penggunaan informasi akuntansi. Penggunaan informasi akuntansi merupakan proses, cara, atau pembuatan menggunakan sesuatu pemakaian, sedangkan untuk definisi informasi akuntansi yang mengacu pada Anthony, akuntansi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu informasi operasi, akuntansi manajemen, dan akuntansi keuangan. Selanjutnya, kinerja UMKM. Kinerja UMKM merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang memberikan gambaran sejauh mana hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam akuntabilitas publik, baik berupa keberhasilan maupun keuangan yang terjadi. Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini, yang pertama itu ST dan Purnomo, judul penelitian pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja perusahaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, Jati Kusumo, berjudul pengaruh penggunaan teknologi informasi dan komputer terhadap kinerja organisasi, studi kasus di UMKM Kota Malang. Selanjutnya, Sonia, yang berjudul pengaruh kecanggihan teknologi informasi, partisipasi manajemen, dan kemampuan teknik pemakaian sistem informasi akuntansi terhadap kinerja individu pada karyawan Koperasi Republik Indonesia. Selanjutnya, kerangka berpikir. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM, namun di sini peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan penggunaan informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Yang ketiga, penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Yang keempat, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan penggunaan informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif kausal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang diperoleh langsung dengan cara penyebaran kuesioner secara online. Responden dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Buleleng. Peneliti ini membagikan 100 kuesioner untuk memenuhi sampel berdasarkan jenis sampling yang telah ditentukan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan yang telah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Buleleng yang berjumlah 42.337, dikarenakan di sektor perdagangan jumlah paling banyak dibandingkan dengan sektor lainnya. Untuk sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lupin dan dinyatakan dengan perhitungan sebagai berikut. Dan hasilnya dapat dibulatkan, dan hasilnya 99,76 dibulatkan menjadi 100 sampel dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini dalam jenis penelitian ini menggunakan kuesioner. Selanjutnya, variabel penelitian. Pertama itu pemaparan teknologi informasi X1, kualitas sumber daya manusia X2, penggunaan informasi akuntansi X3, dan kinerja UMKM. Definisi operasional variabel
Yang pertama, variabel bebas atau independen, pemanfaatan teknologi informasi. Satu, kualitas sumber daya manusia, penggunaan informasi akuntansi, dan kinerja UMKM. Variabel terikat atau independen dalam penelitian ini yaitu kinerja UMKM. Teknik pengambilan data, jenis dan sumber data yang digunakan dalam ini kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode dan teknik analisis data ini menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis statistik. Selanjutnya bab 4 ada pembahasan. Nah, dari jawaban responden untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai skor terendah minimum sebesar 9 dan skor tertinggi maksimum sebesar 25, sehingga rata-rata jumlah skor jawaban pemanfaatan teknologi informasi adalah 9,06. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai variabel pemanfaatan teknologi informasi yang diteliti terhadap rata-rata sebesar 3,664. Selanjutnya, dari jawaban responden untuk variabel kualitas sumber daya manusia mempunyai skor terendah atau minimum sebesar 9 dan skor tertinggi maksimum sebesar 25, sehingga rata-rata jumlah skor jawaban kualitas sumber daya manusia adalah 19,06. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai variabel kualitas sumber daya manusia yang diteliti terhadap rata-rata sebesar 3.495. Yang selanjutnya, dari jawaban responden untuk variabel penggunaan informasi akuntansi mempunyai skor terendah sebesar 9 dan skor tertinggi sebesar 25, sehingga rata-rata jumlah skor jawaban penggunaan informasi akuntansi sebesar 18,70. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai variabel penggunaan informasi akuntansi yang diteliti terhadap rata-rata sebesar 4.493. Selanjutnya, dari jawaban responden untuk variabel kinerja UMKM sebesar mempunyai skor terendah sebesar 13 dan skor tertinggi sebesar 25, sehingga rata-rata jumlah skor jawaban kinerja UMKM adalah 19,01. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai variabel kinerja UMKM yang diteliti terhadap rata-rata sebesar 2.691. Selanjutnya, hasil uji validitas pemanfaatan teknologi informasi, hasil uji validitas kualitas sumber daya manusia, hasil uji validitas penggunaan informasi akuntansi, dan hasil uji validitas kinerja UMKM. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa melalui perbandingan antara nilai value dengan nilai alfa, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner valid. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk reliabilitas atau keandalan instrumen menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama. Berdasarkan tabel ini dapat dijelaskan bahwa instrumen penelitian secara keseluruhan dinyatakan reliable. Hal ini ditunjukkan global alpha 0 lebih besar dari 0,60. Selanjutnya, hasil uji normalitas.
Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel mengganggu atau residual memiliki kontribusi normal atau tidak. Konsep dasar uji normalitas Kolmogorov-Snyder adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji dengan distribusi normal baku. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov untuk semua grup pertanyaan lebih besar daripada 0,05 yaitu 0,967. Hal ini berarti bahwa seluruh data berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadinya kolerasi di antara variabel independen. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai V lebih kecil dari 10, maka model regresi tersebut bebas dari multikoliniaritas. Berdasarkan hasil uji multikoliniaritas pada tabel ini dapat diketahui bahwa nilai toleransi dari variabel penguatan teknologi informasi lebih besar dari 0,1 atau dan nilai V lebih kecil dari 10. Untuk variabel kualitas sumber daya manusia, nilai toleransi lebih besar dari 0,1 atau dan nilai V lebih kecil dari 10 atau jadi dari pemaparan hasil output SPS uji metodologitas dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinialitas dalam model regresi penelitian ini. Selanjutnya, hasil uji heterogeneisitas. Tujuan uji heterogeneisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam tabel ini menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel penguatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan penggunaan informasi akuntansi dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heterogeneitas pada model regresi. Selanjutnya, hasil uji regresi linear berganda. Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independen penguatan teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan penggunaan informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program SPS 230.0 dapat dilihat rangkuman hasil sebagai berikut. Berdasarkan analisis data dengan menggunakan program SPS 20 for Windows, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 6000,048 ditambah 0,209 X1. Nilai konstan sebesar 6000, artinya bahwa apabila pemanfaatan teknologi informasi kualitas sumber daya manusia dan penggunaan informasi akuntansi nilainya sama dengan 0, maka kinerja UMKM sebesar 6048. Nilai komputer pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,209 berjumlah secara parsial terhadap variabel kinerja UMKM. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pemanfaatan teknologi informasi satu kesatuan, maka variabel kinerja UMKM mengalami kenaikan sebesar 0,209. Selanjutnya, nilai koefisien kualitas sumber daya manusia sebesar 0,271 berpengaruh secara parsial terhadap kinerja UMKM.
Yang selanjutnya, nilai kompensasi menggunakan informasi akuntansi sebesar 0,205 berpengaruh secara parsial terhadap kinerja UMKM. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan penggunaan informasi akuntansi satu kesatuan, maka kinerja UMKM mengalami kenaikan sebesar 0,205. Selanjutnya, hasil uji parsial atau uji T. Uji T bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan variabel lain, dianggap konstan, dan tingkat kepercayaan untuk menguji hipotesa adalah 95%. Berdasarkan tabel ini menunjukkan hasil uji T, yaitu yang pertama, hipotesis. Berdasarkan hasil uji T terhadap penguatan teknologi informasi menunjukkan terhitung sebesar 9.620 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa nilai signifikan di bawah 0,05. Yang kedua, hipotesis berdasarkan hasil uji T terhadap kualitas sumber daya manusia menunjukkan terhitung sebesar 3.840, lebih besar dari tabel 1661. Dengan demikian, HO ditolak atau HI diterima. Artinya kualitas sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji T terhadap penggunaan informasi akuntansi mempunyai hitung sebesar 4.197 ditambah nilai signifikan sejumlah 0,00. Hal ini berarti bahwa nilai signifikan di bawah 0,05 dan terhitung 4.197 lebih besar dari tabel 1661. Dengan demikian, AO ditolak atau AI diterima. Artinya penggunaan informasi akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya, hasil uji simultan. Pengujian hipotesis selanjutnya untuk membuktikan secara simultan apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan penggunaan informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM. Berikut hasil uji simultan yang telah dilakukan yang tersaji pada tabel berikut. Berdasarkan tabel berikut dapat dijelaskan dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 diperoleh F hitung sebesar 176,219 dengan F tabel sebesar 2,70. Dengan demikian, F hitung lebih besar F tabel dengan tingkat signifikan yang diperoleh 0,00. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi mengukur beberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Pada penelitian ini, koefisien determinasi yang digunakan adalah nilai adjuster, karena nilai adjuster dapat naik turun apabila variabel ditambahkan ke dalam model. Hasil uji koefisien determinasi berikut dapat dilihat dari tabel tersebut. Dari tabel ini, besarnya adjuster R2 adalah 0,842 atau 84%. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan penggunaan informasi akuntansi secara bersama-sama mampu mempengaruhi kinerja UMKM sebesar 84%, sedangkan sisanya sebesar 15% berpengaruh variabel dan lain yang tidak teliti. Selanjutnya, pembahasan pengaruh penguatan teknologi informasi terhadap kinerja UMKM. Hipotesis pertama yang dinyatakan bahwa penguatan teknologi informasi pengaruh kinerja UMKM. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel penguatan teknologi informasi adalah 0,284. Kemudian hasil uji T terhadap penguatan teknologi informasi memiliki hitung sebesar 9.620 dengan nilai signifikan sebesar 0,00. Selanjutnya, pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM. Hipotesis kedua yang mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh kinerja UMKM. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel penguatan teknologi informasi adalah
0,351. Kemudian hasil uji terhadap kualitas sumber daya manusia memiliki hitung sebesar 3.840 dengan nilai signifikan sebesar 0,00. Hal ini berarti nilai signifikansi lebih kecil 0,05 dan dihitung 3.840 lebih besar dari tabel 1661. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, pengaruh penggunaan informasi akuntansi terhadap UMKM. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa penggunaan informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisiensi regresi variabel menggunakan informasi akuntansi adalah 0,342. Kesimpulannya, variabel penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Pengaruh secara simultan. Pengaruh penguatan teknologi informasi kualitas sumber daya manusia dan penggunaan informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM. Hasil pengujian statistik menunjukkan hitung sebesar 176,219 dengan tabel sebesar 2,70. Dengan demikian, hitung tabel dengan tingkat signifikan yang diperoleh 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Ini menunjukkan bahwa terdapat berpengaruh positif dan signifikan secara simultan penguatan teknologi informasi kualitas sumber daya manusia dan penggunaan informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu, secara simultan pemanfaatan teknologi informasi kualitas sumber daya manusia, penggunaan informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, secara parsial pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, secara parsial pemanfaatan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Yang keempat, secara parsial pemanfaatan penggunaan informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Yang selanjutnya, secara berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu yang pertama, bagi para pelaku usaha diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha, mengikuti pelatihan yang berkaitan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta mempelajari penggunaan informasi akuntansi dan dengan menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mendorong perkembangan usaha. Untuk yang kedua, untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan untuk menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM seperti kebijakan pemerintah terhadap UMKM tingkat pendidikan. Nah, sekian dari presentasi skripsi saya tutup dengan